Angel dan Kak Victor sama Kak Andreas. Oke, hari ini adik-adik kita memulai ibadah kita lagi. Sebelumnya kita tuh memulai ibadah dengan berdoa. Adik-adik tutup matanya, adik-adik lipat tangannya ya. Semuanya kita berdoa, kita satukan hati kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa, Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau yang berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang berkati setiap ibadah kami yang akan kami mulai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kalian untuk puji sembah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita puji sembah Tuhan ya. Semangat! Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Yeay! Nah adik-adik, selesai kita sembah Tuhan, waktunya kita untuk dengerin firman adik-adik. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata ya adik-adik. Bapa di sorga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah pagi setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Adik-adik, hari ini Ibu Heni mau cerita firman Tuhan tentang kasih Yesus bagi orang berdosa. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 24. Ayo, Alkitabnya sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan baca sama-sama ya. Lukas pasal yang 15 ayat 11 sampai 24. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita mendengarkan kisah ini, diceritakan seorang bapak punya 2 orang anak laki-laki. Setelah dewasa, yang bungsu minta kepada bapaknya supaya dibagi harta bagiannya. Ya, karena anaknya yang bungsu ini meminta terus, akhirnya bapaknya membagilah harta milik si sulung dan si bungsu. Setelah mendapatkan harta itu, si bungsu lalu menjual harta bagiannya, kemudian pergi ke negeri yang jauh. Tetapi di negeri yang jauh itu, dia memboroskan uangnya dengan berfoya-foya. Artinya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan uangnya, sehingga akhirnya dia kehabisan uangnya di negeri yang jauh itu. Dan bersamaan saat itu terjadi bencana kelaparan, sehingga si anak bungsu ini sudah tidak punya uang, menjadi kelaparan. Lalu ia mencari pekerjaan dan mendapat kerja untuk menjaga babi-babi. Karena lapar ya, dia berpikir, aduh, kepengen makan makanan yang dimakan babi-babi, tapi tidak ada orang yang kasih makan. Dan dia teringat, aduh, katanya, orang-orang yang kerja sama bapakku di rumah, mereka dapat makan dengan berlimpah-limpah. Aku di sini hampir mati kelaparan, tidak ada makanan, tidak punya uang. Lalu dia menyadari dia berdosa terhadap sorga dan terhadap bapaknya. Dia ingin pulang dan mengaku seperti ini. Aku akan pulang, aku akan bilang kepada bapak, aku telah berdosa, aku tidak layak lagi jadi anak bapak. Aku mau jadi orang upahan bapak saja, supaya aku bisa dapat makan. Setelah dia memutuskan pulang, sesampainya dekat rumah bapaknya sudah melihat, wah, itu anak saya yang sudah pergi, sekarang pulang kembali. Bapaknya begitu senang, begitu gembira, dia berlari-lari menyambut anaknya, merangkulnya dan mencium anaknya. Kemudian anaknya mengakui dosanya dan bilang, Bapak, minta ampun ya, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut jadi anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapak. Tapi bapaknya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapaknya bilang kepada hamba-hamba, ambilkan jubah yang terbaik, pakaikan kepada anakku yang bungsu ini. Pakaikan cincin di jarinya dan pakaikan sepatu di kakinya. Lalu disuruhnya hambanya ambil anak lembu yang tambun, sembelilah dan kita akan makan bersama-sama. Karena bapaknya begitu bahagia, bergembira, anak yang hilang telah pulang kembali. Amin adik-adik. Nah adik-adik, begitulah Bapa kita Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tidak mau ada satupun anak-anaknya yang hilang. Dia tidak mau kita hidup dalam dosa. Adik-adik, kalau melakukan perbuatan yang tidak benar, kalau berdosa terhadap Tuhan, adik-adik harus minta ampun, mengakui kesalahan adik-adik, berdoa minta kepada Bapa supaya mengampuni kita. Dan Bapa itu mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa, dia tidak ingin kita tidak selamat, tetapi Bapa ingin semua dari kita, semua adik-adik selamat menerima kerajaan yang kekal. Oleh karenanya dia bahagia, Bapa bahagia kalau melihat kita minta ampun dan jangan mengulangi perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan dengan sengaja, ya, jangan karena nanti juga diampuni, lalu kita dengan sengaja berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan.
Biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti biasa, Ibu Heni ingatkan ya, jangan lupa di rumah berdoa, menyanyi memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Ajak papa mama, adik kakak, saudara-saudara yang tinggal serumah untuk melakukan mesbah keluarga. Biar kita menyenangkan hati Tuhan. Ada Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Sampai di sini adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Heni. Sekarang kita tanya Kakak Andreas. Kak Andreas, hari ini dapat pengalaman firman Tuhan apa aja? Kak Andreas bisa bagi ke kita dong. Kalau aku sih, aku ada catat. Apa itu? Aku dapat Tuhan Yesus mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Dia ingin kita semua selamat dan memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Amin. Jadi adik-adik, betul banget Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Betul ya Kak Andreas? Kak Victor, kan kita ada ayat emas nih. Ayat emasnya itu apa? Ya, benar sekali. Adik-adik di rumah, kalau punya Alkitab, ini Alkitab, bisa buka dari Yohanes 15 ayat 16 ya. Kita baca bareng-bareng. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk bisa satu sama lain. Kita tutup ibadah kita dengan doa ya. Semuanya tutup mata, kita lihat ke kanan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati orang di sekitar kami Tuhan. Kau berkati mereka juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.